Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Di bagian ketiga, buku Tidak Apa-apa Sebab Kita Saling Cinta, aku akan membacakan beberapa subbab. Yang pertama yaitu begitu menenangkan. Mencari alasan mencintaimu itu sepele, tidak sesulit memahami hati untuk tidak jatuh padamu. Senyummu yang lebar membawa sewadah kebahagiaan. Tawamu yang panjang memotong kemuraman di sekitarmu. Kegemaranmu bercerita menjadikan telingaku tidak mau beranjak kemana-mana, dan begitu keras kepala menyuruh anggota tubuh lain menurutinya. Tengkukmu bagai dataran tinggi penuh bunga dengan aroma semerbak, sementara matamu serupa laut dengan ketenangan yang biru dan keindahan menggebu. Tapi kurasa matamu lebih mirip danau yang tak akan jemu kupandangi. Ia menjelma tempat matahari enggan terbit pun tenggelam. Tangan mungilmu yang sering kucuri dari meja adalah azimat pengusir luka yang manjur. Ia dengan sabar mengusap air mataku yang mudah tergelincir dari rumahnya, yang membantu penglihatanku tentang betapa aku jatuh cinta padamu sejatuh-jatuhnya. Tangan yang membersihkan hal-hal ganjil pada wajahku itu adalah tangan yang selalu ingin ku genggam tanpa peduli waktu. Kebaikanmu adalah hal-hal yang ingin disimpan setiap orang dalam hidupnya. Ia adalah pusaka yang akan dikenang dengan rapi dan diingat manusia. Bagaimana bisa orang-orang tidak jatuh hati padamu? Atau lebih tepatnya, bagaimana bisa aku tidak mencintaimu? Hatiku kegirangan setiap menemuimu. Telingaku menjadi betapa paling tabah di lembah kisahmu. Bibirku tidak pernah berhenti senyum digelitik tingkahmu. Degup jantungmu adalah lagu termerdu bagi jantungku. Pelukanmu selalu berhasil merapikan isi kepalaku dan memenuhinya dengan keyakinan semua akan baik-baik saja. Kehadiranmu adalah doa-doa pengusir pikiran buruk. Lagi, aku kerap bertanya-tanya, bagaimana bisa orang-orang tidak jatuh hati padamu? Atau lebih tepatnya, bagaimana bisa aku tidak mencintaimu? Oke, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya yang berjudul Menyala. Hidup dalam keluarga yang biasa saja dan besar di lingkaran yang biasa saja membuatku berpikir jika biasa saja bukan suatu kesalahan atau sebuah kegagalan. Hingga suatu hari aku mengenalmu yang membawa banyak api ambisi. Ambisi adalah hal asing dalam hidupku, tetapi kamu mengenalkannya. Kamu bilang ambisi juga perlu. Jika masih ada sisa usaha dan akal, kenapa harus berakhir pasrah? Kamu memuji tulisanku dengan bilang, kenapa tidak menulis lagi? Kamu memuji gambarku dan bilang, kenapa tidak menggambar lagi? Kamu terus-menerus memujiku, sudah membuat hal-hal baik, dan bertanya, kenapa tidak lagi? Terus-menerus. Aku jadi berpikir ada yang salah dengan diriku. Sepertinya aku bukan ingin menjadi biasa saja, melainkan hanya malas saja. Itu dua hal yang tentu berbeda. Aku pelan-pelan mencernanya. Aku harus membuang kemalasanku. Tentu tanpa membuang diriku yang ingin menikmati hidup dengan biasa saja. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di kepalaku. Kenapa hidup harus selalu tentang mengejar yang tak pernah selesai kita raih? Namun kenapa juga hidup harus berhenti hanya karena malas? Dalam perjalanan kita kemudian, aku akan mengingatkanmu untuk istirahat saat kau dilahap ambisi. Di sisi lain, kamu akan meningkatkan semangatku untuk maju jika berhenti. Kita adalah ritme yang baik untuk satu sama lain. Kita akan menjadi lagu-lagu baik. Suatu hari sebuah kabar baik datang dan aku merasa beruntung karenanya. Namun, seseorang bilang padaku itu bukan keberuntungan, melainkan hasil kerja keras dan kemauan. Sejak saat itu, aku justru benar-benar merasa sangat beruntung. Orang itu tentu saja adalah kamu. Aku ingin kita sama-sama tumbuh dengan perasaan ini. Saat itulah aku yakin bahwa kamu telah memantik cahaya di hidupku yang redup, membangunkan ambisi yang selalu kukira sudah mati. Kamu memberi detak pada dadaku yang kehabisan daya, memberi ruang pada kepalaku yang sumpek. Di hidup yang pendek dan selalu terburu-buru ini,
Keinginan dan kegagalan terasa sangat dekat, mirip jatuh cinta dan perpisahan. Memang memilih sesuatu yang tidak diimpikan itu tidak apa-apa. Hidup biasa saja itu tidak apa-apa. Tidak berhasil dalam cinta itu tidak apa-apa. Namun, paling tidak aku akan terus berusaha dengan semua bisaku, dengan semua apiku, dengan semua nyalaku. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, mengistirahatkan hal-hal buruk. Apakah pembatas buku yang kuhadiahkan untukmu masih kamu simpan dengan baik? Aku ingat kamu pernah memberitahuku bahwa kamu punya banyak buku tapi kekurangan pembatasnya. Aku harap pembatas buku itu selalu mengingatkanmu tentang pilihan apa yang kamu butuh, bukan yang kamu ingin. Kamu baik, sebab itu hal-hal baik akan datang padamu. Tidak perlu terlalu sibuk memikirkan hal-hal buruk yang belum terjadi padamu. Biar aku saja yang sibuk merencanakan hal-hal baik yang akan mungkin membahagiakanmu. Aku selalu mendoakan kebahagiaanmu dan aku selalu berdoa akulah kebahagiaan itu. Itulah 3 dari sekian banyak tulisan yang kubuat untukmu di pembatas-pembatas tadi. Sekarang sepertinya aku perlu mengaku, pembatas buku itu adalah siasatku. Aku berusaha berpikir bagaimana caranya agar kamu tidak berhenti mengingatku, bahkan di saat jam belajarmu atau jam membacamu sebelum tidur. Maka dari itu, aku harap kamu terus menyimpan pembatas buku itu seperti kamu menyimpan aku di kepalamu. Jadikan ia sebagai pembatas saat kamu sudah kecapaian, sebagai penanda saat kamu ingin jeda, sebagai penyimpan sesuatu yang ingin kamu baca lagi dan kenang lagi. Pembatas buku itu kukirimkan untukmu sebagai tanda seru saat kamu lupa waktu, sebagai koma saat kamu mengingat luka-luka, dan sebagai aku yang terus mencintaimu dan tetap mengingatkanmu untuk rehat. Kamu boleh lelah dan kamu selalu boleh istirahat. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Aku sangat senang berbagi apa yang aku baca kepada kalian. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.